Good morning, everybody. Let's learn English again. This time, we're going to continue our topic on nouns versus adjectives, part 3. Selamat pagi para murid semua. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai kata benda lawan kata sifat, bagian ketiga. In report texts, dalam teks report, kita fokuskan pada hari ini pembelajaran kita kepada tata bahasa dulu. Today's activities, kegiatan kita pada hari ini, keterampilan dasarnya adalah writing. Indikatornya, murid mampu menggunakan bentuk kata sifat yang dibuat dari kata benda dengan benar dalam konteks KKM 75. Using nouns as modifiers or noun adjuncts, ya, menggunakan kata benda sebagai kata sifat atau yang disebut juga sebagai noun adjuncts. Here are 4 sentences. Pay attention to the red letters. Ya, di sini ada 4 kalimat, perhatikan baik-baik yang kata-kata dengan warna merah. The soup has vegetables in it. It's vegetable soup. The soup has vegetables in it. It is vegetable soup. Sentence B. The building has offices in it. It's an office building. Sentence C. The test lasted 2 hours. It was a 2-hour test. Sentence D. Her son is 5 years old. She has a 5-year-old son. Ya, di sini ada catatan. Notice, when a noun is used as an adjective, it is in its singular form, except for sports station. Perhatikan baik-baik para murid semua. Ketika sebuah kata benda digunakan sebagai adjektif, maka kata benda tersebut haruslah dalam bentuk tunggalnya, kecuali dalam perkataan sports station. Ada S-nya pada kata sports. Ya, ini bisa kita lihat pada kalimat-kalimat A dan B. Nah, di sini ada catatan untuk kalimat yang C dan D. When a noun used as a modifier is combined with the number expression, the noun is singular and a hyphen is used. Jadi ketika sebuah kata benda digunakan sebagai kata sifat yang digabung dengan ungkapan jumlah, maka kata benda tersebut haruslah bentuknya tunggal dan diberi tanda strip, ya, seperti contoh dalam kalimat C dengan D. Berikutnya nanti di sini ada latihan, bisa kalian kerjakan sendiri. Dan ada catatan yang keduanya, using nouns to modify adjectives, menggunakan kata benda untuk menjelaskan lebih lanjut kepada adjektif. Nouns may be used before adjectives to modify the adjectives. Ya, kata benda dapat digunakan sebelum kata sifat untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kata-kata sifat tersebut. Thus, they are used adverbially. Maka kata-kata benda tersebut digunakan secara adverbial. The sound is singular and a hyphen is used. Kata benda tersebut haruslah dalam bentuk tunggal dan diberi tanda strip. Contoh, the milk is ice cold. The milk is ice cold. Ice sama dengan noun, but functions as the adverb to the adjective cold. Tetapi kata ice di sini berfungsi sebagai kata penjelas dari kata sifat cold. This use of nouns adverbially implies a comparison and would mean penggunaan kata benda secara adverbial ini
mengimplikasikan sebuah perbandingan dan bisa berarti sebagai berikut. The milk is as cold as ice. The milk is as cold as ice. Berikutnya ada latihan, nanti bisa dikerjakan oleh kalian sendiri. Dan yang terakhir, mungkin di sini ada participles in adjective phrases. Ya, bentuk participle dalam frasa kata sifat. Present participle itu adalah kata-kata dengan akhiran ing, ya, berfungsi untuk menyatakan sedang terjadi. Contoh, I'm eating now. Saya sedang makan sekarang. Past participle ini adalah kata-kata dengan akhiran ed atau verb ketiga, berfungsi untuk menyatakan telah terjadi atau kalimat pasif ber. Contoh, I've eaten, saya sudah makan. Your rice is eaten by me. Nasimu dimakan oleh saya. Bentuk present participle ing dan past participle dengan ed atau dengan verb ketiga dapat juga berfungsi sebagai adjective. Jika sebagai adjective present participle memberi arti aktif, yaitu memberi, dan participle memberi arti pasif atau menerima. Contoh kalimatnya, this is a gift which was given by God. So it is a God-given gift. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kata kuncinya adalah a gift dan kemudian ada given by God, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya terjemahannya dari belakang para murid semua. Jadi a God-given gift sama dengan a gift which was given by God, atau sebuah hadiah pemberian Tuhan, dibacanya dari belakang. Australia is a country that speaks English, so it's an English-speaking country. Australia adalah sebuah negara yang berbahasa Inggris, maka Australia adalah sebuah negara yang mengucapkan bahasa Inggris. A country that speaks English, sebuah negara berbahasa Inggris, dibacanya dari belakang, ya. Di sini kita bisa akan melihat ya, a God-given gift, jadi sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Di sini ada latihan, silakan kerjakan. Terima kasih.